Welcome to Animortal Channel. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Apa yang kini kamu pahami? Tetua itu membuka matanya dan menatap Suming. Aku tidak bisa membunuh Sikung. Sekalipun dia adalah putra pemimpin suku, dia tidak akan bisa mengaktifkan tombak panjang yang membela suku. Lebih penting lagi, dia tidak akan bisa menyembunyikan fakta bahwa dia keluar dan membunuhku sendirian dari seluruh suku Gunung Kegelapan. Semakin banyak Suming berbicara, dia menjadi semakin terkejut dan takut. Tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Sepertinya dia keluar untuk mengejarku sendirian. Tetapi kenyataannya, murid Suming menyusut ketakutan. Tetua dan pemimpin suku dari suku Naga Hitam mungkin tahu kalau dia keluar untuk membunuhku, tapi mereka tidak menghentikannya. Sebaliknya, mereka membiarkan hal itu terjadi. Juga, mereka mungkin berada tepat di belakangnya selama ini, menyaksikan pertarungan antara Sikung dan aku. Suming menarik napas tajam. Dia tidak takut dengan semua itu. Dia hanya takut seseorang menyaksikan dia menggunakan kekuatan bulan. Semakin dia menganalisis situasinya, dia menjadi semakin ketakutan. Seluruh gambar itu perlahan terungkap tepat di depan matanya. Namun tak lama kemudian, Suming mengerutkan kening. Matanya berkabut karena kebingungan. Aku kira kamu tidak mengerti mengapa tetua suku Naga Hitam atau pemimpin suku mengizinkan kamu mengambil tombak dengan begitu mudah meskipun mereka mengikuti kamu berdua. Tetua itu berbicara dengan tenang dan mengungkapkan keraguan terbesar Suming saat itu. Suming tidak berbicara tapi dia terus berpikir. Setelah beberapa saat, dia melihat dunia luas di luar sana dan berbicara perlahan. Tidak mungkin pemimpin suku yang mengikuti aku dan Sikung. Jika itu dia tidak akan terus bersembunyi saat melihat Sikung terluka. Aku yakin orang yang mengikuti kita adalah tetua suku Naga Hitam, tapi aku tidak mengerti kenapa tetua suku Naga Hitam mengizinkanku mengambil kapal berserker itu. Benar, orang yang mengikutimu adalah tetua suku Naga Hitam, Lei Su. Mata orang tua itu bersinar terang karena pujian. Analisismu benar. Jika itu adalah pemimpin suku dari suku Naga Hitam, dia tidak akan berdiam diri saat kamu menindas putranya. Mengenai pertanyaanmu, aku bisa memberimu jawabannya. Ini mungkin tampak seperti pengejaran hidupmu, tetapi kenyataannya, suku Naga Hitam tidak akan membunuhmu. Lagi pula, kamu menyelamatkan Bailing. Jika mereka membunuhmu setelah kamu membantu mereka, hal itu akan memicu kemarahan suku Gunung Kegelapan. Mereka tidak akan melakukan itu, terutama karena kita berada pada saat yang kritis saat ini. Mata orang tua itu bersinar dengan kebijaksanaan saat dia membantu Suming melanjutkan analisisnya. Apakah mereka mencoba menakutiku? Mata Suming dipenuhi dengan pemahaman, tetapi dalam beberapa saat, kekhawatiran menggantikannya. Haha, mereka ingin menakut-nakuti orang-orang sepertimu yang mengincar gadis dari suku mereka. Begitu kamu merasa takut, kamu tidak akan mendekati suku Naga Hitam lagi. Karena kamu takut, Sikung tidak mengetahui hal ini. Niat membunuhnya memang nyata. Lei Su, tetua dari suku Naga Hitam, pasti menggunakan kasih sayangnya terhadap Bailing untuk memicu kemarahannya. Jika kau bukan tandingannya, kau pasti paling terluka. Lalu dia akan bertindak diam-diam, membuatnya seolah-olah kau lolos dari kematian. Kamu masih terlalu muda. Kamu tidak bisa melihat gambaran keseluruhannya. Jika itu aku tidak akan lari. Aku akan melenggang ke dalam suku mereka dan mencari gadis yang kusuka tepat di depan wajah mereka. Kamu adalah penyelamatnya dan juga anakku. Beraninya mereka menyakitimu? Tetua itu tersenyum dan berbicara sambil menepuk kepala Suming. Suming tercengang. Wajahnya dipenuhi penyesalan. Ini mungkin merupakan ujian dari suku Naga Hitam untukmu. Lagi pula, gadis yang kamu sukai adalah cucu Lei Su. Tetua itu masih tersenyum sambil menatap Suming. Tetua dari suku Naga Hitam itu terlalu licik. Wajah Suming pahit ketika orang tua itu menjelaskan semuanya kepadanya. Dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Jangan berkecil hati. Selain tidak memahami motif mereka, kamu melakukannya dengan cukup baik. Lei Su pasti tidak menduga hal ini. Bukan saja kamu tidak terpukul oleh kejaran Sikong, kamu juga berhasil menang melawannya. Mengenai alasan Lei Su mengizinkanmu membawa kapal berserker itu pergi, mata si tetua berbinar singkat penuh pengertian. Karena kamu tidak takut, dia pasti membiarkanmu mengambilnya dengan sengaja. Membiarkanmu mengambil tombak itu bertujuan untuk memberitahuku bahwa mereka telah melunasi utangnya padamu karena menyelamatkan Bailing. Suku Naga Hitam sedikit berbeda dari kita, terutama Lei Su. Dia tidak begitu familiar dengan seni berserker,
tapi dia pandai membuat kapal berserker. Itu bukanlah kapal berserker yang sebenarnya, melainkan palsu. Ambil contoh, tombak milikmu itu adalah kapal berserker palsu. Itu dibuat berdasarkan salah satu dari 3 kapal berserker besar di suku Gunung Kegelapan yang lama. Tombaknya timbangan darah. Tetua itu mengangkat tangan kanannya dan menampar lengan Suming. Segera, dia merasakan hawa dingin merambat ke lengannya. Seketika, garis hitam muncul perlahan di lengan kanannya. Aku sudah menyiapkan tombak untukmu dan membuat beberapa perubahan. Aku telah mengubah naga hitam menjadi elang hitam. Sekarang ia bisa menyatu ke dalam tubuhmu. Dan jika kamu mau, kamu bisa memanggilnya dengan memikirkannya. Tetua itu mengangkat tangan kanannya dan tersenyum saat dia berbicara. Suming melihat garis hitam di lengan kanannya dan hendak berbicara setelah beberapa saat ragu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Izinkan aku bertanya. Ketika kamu mengambil kapal berserker yang diberikan suku naga hitam sebagai pembayaran untuk menyelamatkan Bailing, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu akan mengembalikan tombak itu sebagai ganti kesempatan untuk bertemu gadis itu lagi? Orang tua itu menyeringai ketika dia bertanya. Suming terdiam sejenak, lalu dia tiba-tiba tertawa. Sikong menggadaikan tombak ini seharga 5.000 koin. Jelas sekali, aku tidak bisa mengembalikannya. Adapun Bailing, aku adalah penyelamatnya. Suming mengedipkan mata. Tetua itu tertawa terbahak-bahak dan menepuk kepala Suming. Matanya dipenuhi dengan pujian. Bailing duduk bersila di bagian tengah ular piton gelap itu. Dia menghadap punggung orang tua dan Suming. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi ketika dia melihat orang tua itu menyeringai dan Suming tersenyum, dia menundukkan kepalanya. Matanya berkobar karena cemburu. Suming, jika kamu seorang berserker, aku tidak akan keberatan. Namun saat kamu mengalami awakening pertama, kamu terbukti tidak memiliki tubuh berserker. Mengapa Ashin menyukai orang normal sepertimu? Lebih penting lagi, mengapa orang yang lebih tua begitu baik terhadap kamu? Apakah karena kamu diadopsi oleh yang lebih tua? Kalian bahkan tidak memiliki hubungan darah. Aku adalah harapan suku, tapi yang lebih tua tidak pernah tersenyum padaku sebelumnya. Bahkan, ayahku pun seperti ini. Dia selalu bilang, kamu punya potensi menjadi kepala pengawal. Suming, jika kamu tidak ada di sini, Chunshin, ayahku, dan bahkan orang yang lebih tua tidak akan memperlakukanku seperti mereka memperlakukanku sekarang. Suming, kamu mengira aku bersikap dingin terhadapmu karena Chunshin dan kamu ingin menjelaskan kepadaku. Kamu tidak sadar bahwa aku tidak ingin mendengar penjelasan kamu. Kamu hanyalah anak yang tersesat. Kamu bahkan bukan anggota suku Gunung Gelap. Kamu bahkan tidak terlihat seperti anggota suku berserker. Apa hak kamu untuk mencoba menjelaskan situasi kamu kepadaku? Kenapa aku harus membuang waktuku mendengarkan penjelasanmu? Napas Bailing bertambah cepat karena marah. Butuh waktu lama sebelum pulih. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia sama seperti sebelumnya, dingin dan menyendiri. Ayah Bailing, kepala penjaga suku Gunung Kegelapan yang berdiri tidak terlalu jauh dari Bailing, mengerutkan kening. Dia melirik Bailing, lalu ke punggung Suming dan menghela napas pelan. Cahaya aneh muncul sebentar di mata Shanhan. Dia berdiri di ekor ular piton, tepat di samping Lei Chun. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sebagai seseorang yang selalu mempertahankan kepribadian tabah di sukunya, sangat sedikit yang benar-benar bisa memahami pikirannya. Waktu mulai berlalu dengan cepat ketika mereka melakukan perjalanan dari suku Gunung Gelap ke suku aliran angin. Jika Suming memilih untuk berjalan kaki, dia akan membutuhkan waktu hampir 2 hari untuk melakukan perjalanan dari suku Gunung Gelap ke suku aliran angin. Dengan ular piton milik sang tetua, mereka berhasil melihat sosok suku yang sangat besar di kejauhan dalam waktu kurang dari 2 jam. Tepat di tengah-tengah suku tersebut terdapat sebuah kota raksasa yang terbuat dari batu lumpur. Kota itu tidak tampak besar dari langit, tetapi saat ular piton itu turun, seluruh bentuknya terlihat jelas di depan mata Suming. Kota megah itu dipenuhi banyak rumah yang terbuat dari batu lumpur. Tidak terlihat berantakan dan sangat rapi. Itu tidak bisa dibandingkan dengan reruntuhan suku berserker api yang dilihat Suming. Tapi itu masih jauh lebih kuat dari suku Gunung Gelap tempat dia tinggal. Parit itu sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh suku Gunung Gelap. Tembok kota tingginya beberapa kaki. Jika seseorang berdiri di tanah, dia harus mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Meskipun Suming berada di udara, hatinya bergetar saat dia melihat tembok kota. Dia bukan satu-satunya yang terkena dampaknya. Lei Chun, yang juga membungkuk di atas ular piton dan melihat ke bawah,
dipenuhi dengan kekaguman sekaligus kekaguman. Ula juga sama. Dia memandang kota raksasa yang terbuat dari batu lumpur dengan ekspresi tercengang. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Hanya Beiling yang tetap tenang. Ribuan orang dapat tinggal di kota besar dan masih ada ruang tersisa. Di tengah kota ada altar berbentuk segi 5 yang sangat besar. Warnanya benar-benar hitam dan tingginya puluhan kaki. Ada gambar samar seekor burung yang terukir di atasnya. Ini memberikan kesan kuno dan merupakan fitur paling mencolok di kota. Kota batu lumpur saja tidak mampu menunjukkan kehebatan suku aliran angin sebagai penguasa wilayah dan penakluk wilayah. Mampu menerima upeti dari berbagai suku kecil di sekitarnya. Itu juga satu-satunya suku yang memenuhi syarat untuk berkomunikasi dengan makhluk surgawi. Terlebih lagi, ada juga 6 suku lain seperti suku Gunung Gelap di sekitar kota Batu Lumpur. Keenam suku tersebut awalnya hanya berafiliasi dengan suku aliran angin. Pada saat itu, mereka sudah menjadi bagian dari suku aliran angin. Suming menatap suku raksasa di tanah dengan ekspresi tercengang. Kekuatan Windstream Tribe telah jauh melampaui imajinasinya. Suku seperti ini sama kuatnya dengan dewa bagi Suming. Suku tersebut dapat menghancurkan musuh manapun yang menghadangnya. Saat ular piton itu mendekati daerah tersebut, Suming melihat banyak anggota suku dari suku aliran angin mengangkat kepala seolah-olah sedang melihatnya. Suming tidak yakin apakah itu hanya dalam imajinasinya, tetapi di antara wajah-wajah asing itu, dia melihat semacam kesombongan dalam sikap mereka. Ini suku aliran angin. Suara tetua itu bergema dari atas ular piton itu. Suku yang berafiliasi dengan suku gunung kegelapan di masa lalu kini menjadi yang paling kuat di wilayah tersebut. Tetua, apakah suku Gunung Kegelapan sama kuatnya dengan suku arus angin di masa lalu? Ula bertanya. Tetua itu tidak berbicara, tetapi ada pandangan redup di matanya. Pada saat itu, tawa lembut terdengar dari dalam Windstream Tribe. Mo Xiu-sang, terima kasih sudah datang ke suku aliran angin. Di tengah altar segi 5, ada seorang pria paruh baya mengenakan jubah ungu. Dia mengangkat kepalanya saat dia melihat mereka dengan senyuman di wajahnya. Ada jarak antara Suming dan pria paruh baya itu, namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Saat Suming mendengar suaranya dan memandangnya, dia melihat bayangan pria itu muncul di depan matanya, seolah-olah dia sedang menatapnya dari dekat. Pemandangan aneh itu mengejutkan Suming pada saat yang sama ketika tawa pria itu sampai ke telinganya. Qi di dalam tubuhnya mulai beredar, seolah-olah dia kehilangan kendali. Rasanya hanya dengan satu pandangan sekilas dari pria itu akan membuat darah di sekujur tubuhnya meledak dan dia akan mati seketika. Suming bukanlah satu-satunya yang merasakan hal seperti itu. Lei Chun, Ula, dan bahkan Beiling merasakan hal yang sama. Lei Chun bergidik saat matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ula juga gemetar, seolah-olah pria paruh baya yang bisa dia lihat dengan jelas di depan matanya memiliki semacam kekuatan luar biasa yang membuatnya ingin sujud dan memujanya. Bahkan ayah Beiling, kepala penjaga suku Gunung Kegelapan, sedikit gemetar. Perlahan, dia menundukkan kepalanya di hadapan pria yang berjalan ke arah mereka di udara dari altar di bawah. Selain kepala pengawal, Shan Hen, kepala pemburu, juga bernapas dengan cepat. Sedikit fanatisme dan antisipasi muncul di matanya. Ini adalah penampilan yang sangat langka baginya. Dia biasanya tabah dan pendiam. Alam transendensi. Suming berteriak dalam hatinya. Pada saat itu, dua kata ini terbentuk di kepalanya. Mereka yang tiba di alam transendensi bisa berjalan di langit. Mereka dapat menunjukkan Berserker Mark mereka ke langit, dan dengan mulut mereka mengaktifkan Berserker Blood mereka. Dengan Qi mereka, mereka bisa menembus langit. Ini adalah kata-kata yang tertulis dalam gulungan kulit binatang yang menggambarkan alam transendensi. Suming menatap pria berbaju ungu yang berjalan ke arah mereka di udara dengan ekspresi terkejut. Dia tampaknya berusia 40-an dan berada pada kelompok yang lebih ramping. Namun, dia terlihat sangat tampan. Tidak banyak tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah anggota suku Berserker. Satu-satunya tanda yang mengisyaratkan hal itu adalah sepasang anting tulang yang dikenakannya. Suming belum pernah melihat bahan seindah yang terbuat dari jubah ungunya. Kain lenan kasar dan kain kabung sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan itu. Apalagi kulit dan kulit binatang. Saat dia berjalan ke arah mereka, suku aliran angin mulai berputar di belakangnya. Tampaknya untuk sesaat, segala sesuatu menghilang dari dunia, dan yang tersisa hanyalah dirinya. Terlebih lagi, angin berhenti menderu, dan awan pun membeku di langit. Rambut panjang pria paruh baya itu tergerai di belakang punggungnya.
Dia tersenyum sambil mendekati mereka perlahan. Senyumannya seperti angin musim semi, menyebabkan qi dan darah di dalam Shuming serta yang lainnya perlahan-lahan menjadi tenang. Namun ketika pria paruh baya itu semakin mendekat, mereka diliputi perasaan tercekik. Sepertinya mereka terlalu takut untuk menarik napas dalam-dalam. Matanya seakan berisi langit. Ketika orang lain melihatnya, pikiran mereka menjadi kosong. Seolah-olah semua rahasia mereka akan terbongkar di hadapannya. Seolah-olah mereka berdiri telanjang tepat di hadapannya. Piton tersebut juga tampak membeku di udara pada saat itu. Ia tidak bergerak 1 inci pun, seolah merasakan aura menakutkan pria itu. Tetua itu perlahan berdiri tegak. Ekspresi matanya tidak terbaca ketika pria itu muncul. Itu disembunyikan dengan hati-hati. "Salam, Tuan." Pengamuk aliran angin. Wajah tua itu sudah tua dan keriput saat dia berdiri dan membungkuk di hadapan pria paruh baya itu. "Musang, hal ini tidak perlu terjadi di antara kita." Suara pria itu lembut, tetapi dia tidak menghentikan orang tua itu untuk membungkuk. Ketika tetua itu selesai, dia mengayunkan tangan kanannya ke udara, seolah dia akan membantu tetua itu menggunakan qi-nya. Namun alih-alih berdiri, tubuh si tua gemetar dan dia membungkuk sekali lagi di bawah tekanan kekuatan. Setelah itu, kekuatan pada tubuh tetua itu runtuh. Saat itu menghilang, orang tua itu berdiri tegak. Pria berbaju ungu menatap si tua dalam-dalam. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil menunjuk ke arah yang lebih tua. "Emosimu masih sama seperti saat kamu masih muda. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kenapa kamu memutuskan untuk datang menemuiku sekarang? Aku telah memikirkan permintaan kamu bertahun-tahun yang lalu, dan aku telah mengambil keputusan." Tetua itu tampak seperti yang selalu dia lakukan ketika dia berbicara perlahan. Ketika pria berbaju ungu mendengar kata-katanya, sikapnya berubah. Dia tajam dalam konsentrasi. Suming dan yang lainnya sudah berdiri dan mereka berdiri di samping dengan hormat. Suming berdiri paling dekat dengan yang lebih tua dan dia bisa merasakan bagaimana perasaan yang lebih tua ketika dia melihat mantan temannya. Dia juga bisa mengerti mengapa tetua itu menolak datang ke Windstream. Saat dia melihat wajah tua dan keriput si tua itu, dia menatap pria berbaju ungu itu dengan gugup saat jantungnya berdebar kencang di dadanya. Suming teringat apa yang dikatakan tetua itu kepadanya beberapa waktu lalu. "Tetua dari suku aliran angin bukanlah tandinganku sebelum ia berusia 20 tahun. Ketika ia berusia 34 tahun, ia nyaris tidak bisa mengimbangiku. Pada saat itu, namaku dikenal di semua suku di wilayah ini." Suming merasakan jantungnya berputar. Saat dia hendak mengalihkan pandangannya, pria berbaju ungu itu tersenyum dan menatapnya. Sekilas saja, terdengar suara gemuruh keras di kepala Suming. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa pria itu telah melihat melalui penyamaran yang diberikan oleh orang tua itu kepadanya. Saat tubuh Suming mulai gemetar dan hampir hancur, pria itu berbalik dan melihat ke arah Beiling, Le Chun, Ula, kepala pemburu, Shanhen dan kepala pengawal suku Gunung Gelap. "Salam, Tuan pengamuk aliran angin." Shanhen yang pertama membungkuk, tindakannya segera diikuti oleh yang lain. Jantung Le Chun berdebar kencang di dadanya. Dia sangat gugup hingga wajahnya menjadi pucat. Hal yang sama terjadi pada Ula. Bahkan Beiling tidak lagi menyendiri. Dia penuh hormat. "Aku ingat kamu. Kamu Beiling, kan?" Pria itu menunjuk ke arah Beiling. Beiling tertegun sejenak, lalu matanya dipenuhi kegembiraan saat dia dengan cepat berbicara dengan suara gemetar. "Berserker, Tuan Berserker, aku Beiling." Pria berbaju ungu itu tersenyum sambil mengangguk. Dia memandang ke arah yang lebih tua dan baru saja hendak berbicara ketika sikapnya berubah dan dia melihat ke kejauhan. Tetua itu masih berdiri diam di sampingnya. Namun, dia juga sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke arah yang sama. Tampaknya ada angin topan yang menderu-deru di kejauhan. Makhluk raksasa seperti garis hitam turun dengan cepat ke arah mereka. Saat garis hitam mendekati mereka, terlihat jelas bahwa itu sebenarnya adalah naga raksasa. Panjangnya sekitar ratusan kaki. Naga itu tingginya ratusan kaki dan tampak ganas. Kabut hitam mengelilinginya saat ia bergerak maju. Ada 6 orang berdiri di atasnya. Saat Suming melihat ke arah naga yang mendekat, dia melihat sosok putih berdiri di antara 6 orang. Dia tersenyum. Orang yang berdiri di depan adalah seorang wanita tua dengan rambut perak. Dia mengenakan jubah hitam. Meskipun dia terlihat sedikit keriput, masih terlihat jelas bahwa dia sangat cantik ketika dia masih muda. Meskipun demikian, wajahnya sangat dingin
sehingga orang-orang merasa kedinginan hanya dengan melihatnya. Suming tahu tatapan tetua itu telah berubah ketika dia melihat wanita tua dari suku naga hitam. Di belakang wanita tua itu berdiri seorang raksasa, bertubuh seperti menara besi. Pria itu sangat tinggi, wajahnya juga dingin dan kehadiran Ki-nya begitu kuat sehingga dia tampak seolah-olah sedikit melampaui Shan Hen dan kepala pengawal. Berdiri di samping wanita tua itu adalah seorang gadis berpakaian putih. Mata gadis itu, betapapun indahnya, menyembunyikan sedikit kesedihan yang tak kunjung hilang. Namun saat melihat Suming, kesedihannya langsung hilang, digantikan oleh keterkejutan dan kegembiraan. Dia bahkan mengedipkan mata pada Suming. Ada wajah familiar lainnya di antara 3 orang yang tersisa. Itu adalah Si Kong. Dia berdiri di punggung naga sambil menatap Suming. Ada kebencian di matanya. Orang lainnya adalah laki-laki dan perempuan seusia Suming. Dari kelihatannya, mereka adalah saudara kandung. Mereka berdua diam. Gadis itu lebih besar, dia tampak berdada, tetapi dia memiliki penampilan yang cantik. Begitu naga itu mendekati mereka, lelaki tua itu dan orang-orang lain di atas naga itu membungkuk ke arah lelaki berbaju ungu itu. Wajah mereka semua penuh hormat, bahkan naga di bawah mereka pun gemetar. Sepertinya ketakutan pada pria itu. Pria berbaju ungu itu masih tersenyum. Dia mengangguk untuk mengakui penghormatan suku naga hitam. Seseorang kemudian datang ke arah mereka dengan kecepatan yang menyilaukan dari Windstream Tribe. Ada kabut ungu mengelilingi kakinya. Saat dia muncul di udara, dia membungkuk ke arah pria berbaju ungu. Orang itu adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Dia adalah Shihai yang mengambil pil Suming beberapa hari yang lalu. Shihai, perlakukan tamu kita dengan baik. Setelah pria berbaju ungu selesai berbicara dan Shihai menyatakan kepatuhannya, dia melihat ke arah tetua suku Gunung Kegelapan. Moyusang. Ada suku yang menawariku daun awan Morris Alba sebagai penghormatan. Aku tahu kamu sudah lama menyukai ini. Aku menunggumu datang agar aku bisa menikmatinya bersamamu. Tetua itu menganggukkan kepalanya dan berbalik untuk berbicara dengan kepala pengawal. Setelah itu, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan yang mengejutkan, Suming. Tetua itu juga berjalan di udara menuju pria berbaju ungu. Kemudian mereka terbang ke bawah menuju kota yang terbuat dari batu lumpur. Saat dia melihat pria berbaju ungu itu, ekspresi kerinduan yang samar muncul di mata Suming. Alam transendensi. Aku ingin tahu apakah aku juga bisa menjadi begitu kuat. Saat Suming menantikannya dengan tenang di kepalanya, Shihai menatap mereka dengan senyuman di wajahnya. Selain anak-anak muda ini, kita semua sudah saling kenal satu sama lain. Kalian datang lebih awal, suku-suku lainnya belum tiba. Izinkan aku memandu kalian ke kota arus angin. Shihai masih memikirkan hal lain. Dia memadamkan pikiran itu sambil tersenyum dan berbicara dengan sopan. Dia membimbing turunnya masyarakat ke kota yang terbuat dari batu lumpur. Selama waktu itu, Lai Chun pindah untuk berdiri di samping Suming. Dia sepertinya ingat apa yang terjadi di alun-alun ketika dia melihat Bai Ling dan merasa sedikit bersalah karenanya. Dia berpikir jika dia berdiri di samping Suming, dia mungkin bisa menyalahkannya. Suming sesekali melihat ke arah Bai Ling. Ada juga senyuman di wajah Bai Ling dan terkadang dia bertemu pandang dengannya. Saat tatapan mereka bertemu, detak jantung Suming semakin cepat. Tidak lama kemudian, orang-orang dari kedua suku pergi ke Windstream City dan mendarat di sebuah alun-alun yang luas. Tubuh naga itu tersebar dan berubah bentuk menjadi kabut hitam dalam jumlah besar. Dengan cepat menyatu ke dalam tubuh wanita tua dari suku naga hitam. Adapun ular piton itu berubah bentuk menjadi awan putih dan menghilang ke langit. Sudah ada anggota suku dari Windstream Tribe yang menunggu di alun-alun besar. Di bawah perintah Shi, beberapa orang maju untuk membimbing mereka dengan sopan menuju penginapan selama mereka tinggal di kota. Namun, kesopanan itu hanya untuk pamer. Di balik semua kesopanan itu masih ada kesombongan. Suming dan yang lainnya hendak mengikuti Shan Hen dan kepala pengawal ke penginapan mereka. Ketika sebuah suara terdengar dari suku naga hitam. Jadi, kamu adalah Suming? Suming berhenti. Ketika dia berbalik, dia melihat wanita tua dari suku naga hitam menatapnya dengan muram. Suming merasa gugup. Dia diliputi kecemasan bukan hanya karena orang yang berbicara dengannya adalah tetua suku naga hitam, tetapi juga karena dia adalah nenek Bai Ling. Beberapa di antaranya juga karena teori dan analisis yang diceritakan oleh tetua itu dalam perjalanan mereka ke suku aliran angin. Aku, Suming. Salam, tetua suku naga hitam. Suming menarik napas dalam-dalam dan membungkuk di hadapan wanita tua itu dengan hormat. Wajah wanita tua itu gelap saat dia menatap Suming.
tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tetap saja, orang-orang di sekitar mereka menjadi diam karena hal ini. Pemandu mereka dari Windstream Tribe juga mengalihkan pandangan mereka ke arah Su-ming. Bahkan Shihai yang hendak pergi dengan beban pikirannya berhenti dan melihat ke arah mereka dengan perasaan sedikit terkejut. Su-ming hanyalah anak biasa baginya. Tidak ada satu ons pun chi darinya. Setelah dia melihat ke arah Su-ming, dia mengalihkan pandangannya dan tidak lagi memikirkan konflik antara dua suku kecil tersebut. Sebaliknya, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Dia telah lama mencari Fallen Berserker yang menciptakan obat aneh, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Beberapa hari yang lalu, tetua menanyakan hal itu kepadanya, membuat Shihai semakin bermasalah karena dia tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkinkah pengamuk jatuh telah meninggalkan tempat ini? Kalau begitu, di mana aku harus mulai mencarinya? Lei Chun berdiri di samping Su-ming. Dia memelototi wanita tua yang sedang menatap Su-ming. Dia menghormati tetua suku aliran angin, namun tidak ada sedikit pun rasa hormat darinya terhadap wanita tua itu. Beiling mengerutkan kening sambil menatap Su-ming. Sedikit ketidaksenangan muncul sebentar di matanya. Dia tidak mengerti bagaimana Su-ming bisa menyinggung suku naga hitam. Bertahun-tahun telah berlalu, kamu sudah dewasa. Wanita tua itu menatap Su-ming lama sekali. Sebelum dia berbicara perlahan, tidak ada tanda-tanda kebahagiaan atau kemarahan dalam nada suaranya. Su-ming menjadi semakin gugup. Dia berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Saat itu, dia bisa merasakan tatapan semua orang tertuju padanya. Itu adalah sesuatu yang jarang dia alami, dan dia sangat tidak terbiasa dengan hal itu. Beiling yang berdiri di belakang wanita tua itu tampak pucat. Dia tanpa sadar memegang erat ujung kemejanya dengan kedua tangannya. Adapun Sikong yang berdiri di sampingnya, dia memelototi Su-ming dan menatapnya dengan mengejek. Sayang sekali. Wanita tua itu menatap Su-ming dan terus berbicara perlahan. Yang lebih tua hanya membesarkanmu, tetapi dia tidak mengajarimu bagaimana menjadi beradab. Setidaknya kamu harus memikirkan statusmu. Wanita tua itu tidak banyak bicara, tetapi ada sedikit nada mengejek dalam suaranya. Itu adalah pertentangan besar terhadap statusnya sebagai tetua. Wajah Su-ming langsung pucat. Itu adalah kelemahan terbesarnya, dan dia menyembunyikannya di dalam hatinya. Tetapi wanita itu telah mengungkapkannya di hadapan banyak orang. Su-ming menggigit bibirnya dan tetap diam. Lebih tua, saat Beiling melihat ekspresi pucat di wajah Su-ming, jantungnya berdegup kencang. Dia segera angkat bicara dan menatap wanita tua itu dengan marah. Lei Chun yang berdiri di samping Su-ming langsung menatap wanita tua itu. Dia tidak peduli siapa dia. Ketika dia melihat Su-ming dihina, dia terbakar amarah dan hendak melangkah maju. Namun saat dia melangkah maju, cahaya aneh muncul di mata wanita tua itu. Tubuh Lei Chun tiba-tiba mengejang. Saat itu, kepala penjaga suku Gunung Kegelapan yang berdiri diam di sampingnya mengerutkan kening. Dia segera mengambil langkah maju. Segera setelah itu, sikapnya berubah. Kehadiran tajam muncul dari tubuhnya dan mengelilingi area tersebut. Ketika berhenti di luar tubuh Lei Chun, suara teredam bergema di udara. Wajah Lei Chun pucat saat dia mundur beberapa langkah. Tuan, tetua, tidak perlu melakukan ini pada anak-anak dari sukuku. Wajah kepala pengawal tampak gelap saat dia berbicara perlahan. Saat dia hendak mengambil langkah maju lagi, pria yang berdiri di belakang wanita tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melangkah maju juga. Kehadiran kekuatan yang sedikit lebih kuat daripada yang ditunjukkan oleh kepala pengawal. Segera Shan Hen, yang dari tadi diam, menyipitkan matanya dan kilatan dingin melintas di matanya seperti ular berbisa. Dia menatap dingin ke arah pria dari suku naga hitam. Udara berderak karena ketegangan. Shihai menyaksikan pemandangan itu tidak jauh dari situ. Senyuman mengejek muncul di bibirnya. Di matanya, kedua suku kecil itu awalnya satu, namun telah menjadi musuh. Dia terdiam, tetapi tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia berdiri di samping dan menyaksikan adegan itu terjadi. Su-ming menundukkan kepalanya dan masih diam. Kemarahan Lei Chun masih belum hilang. Dia takut, tetapi saat dia hendak berbicara, Su-ming mengangkat tangan kanannya dan meraih lengan Lei Chun. La Chun tercengang. Su-ming mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya masih pucat. Tubuhnya yang lemah membuatnya tampak seperti seorang lasu yang tidak akan pernah tumbuh dewasa. Masih ada sedikit tanda awet muda di wajahnya yang belum hilang. Hal ini disebabkan kurangnya pengalaman dalam hidup yang pada akhirnya akan datang pada waktunya. Tanpa mengalami kesulitan dan cobaan hidup, ia masih anak-anak. Matanya jernih. Mereka sangat bersih dan jernih.
hanya ternoda oleh sedikit kotoran. Dia menggigit bibir bawahnya. Saat dia melihat ke arah wanita tua dari suku naga hitam, dia melepaskan cengkramannya di lengan Lei Chun dan berjalan ke depan. Tatapan semua orang di sekitarnya masih tertuju padanya, tapi dia tidak keberatan. Sebaliknya, dia mengambil langkah demi langkah, berjalan melewati Lei Chun dan kepala pengawal hingga dia berada 10 kaki dari wanita tua itu. Dia berdiri di sana dan diam-diam menatap wanita tua yang masih menatapnya. Aku tidak punya rasa kesopanan. Aku tidak punya orang tua. Di matamu, aku tidak punya hak atau status apapun. Tapi, kakakku pernah bilang padaku bahwa kamu hanya melihat satu bagian dari hujan di dunia. Kamu tidak akan pernah tahu berapa banyak hujan yang turun saat hujan berhenti. Kamu hanya bisa melihat permukaan air berlumpur di tanah dan tidak pernah melihat dasarnya. Tahun ini, aku baru berusia 16 tahun. Suming menundukkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi perlahan. Lei Chun mengikuti Suming dan berbalik untuk menatap wanita tua itu sambil menghela napas ringan. Ketika kepala penjaga dan Shan Hen melihat wanita tua itu tidak lagi berbicara, mereka mundur perlahan. Mereka pergi di bawah bimbingan pengawal dari suku aliran angin bersama Bei Ling dan Ula. Wanita tua itu memperhatikan punggung Suming yang mundur dan mengerutkan kening. Ada kilatan yang tak terbaca di matanya saat dia berbalik dan berjalan ke belakang. Bei Ling, ikut aku. Bei Ling berdiri di sana dan memperhatikan sosok Suming yang mundur. Hatinya berantakan ketika dia mendengar perkataan neneknya. Dia pergi diam-diam bersamanya. Setiap suku datang untuk memberi penghormatan. Mereka diundang ke kota Batu Lumpur dan dibawa ke penginapan yang telah ditentukan. Di sana, mereka tinggal sampai semua orang selesai memberikan penghormatan. Suku Gunung Gelap dialokasikan di selatan kota Batu Lumpur. Itu adalah rumah raksasa yang terbuat dari 9 rumah penghubung. Terdapat beberapa pagar di sekeliling rumah, sehingga terlihat terisolasi dari suku lainnya. Saat itu, seluruh anggota suku Gunung Kegelapan sedang berkumpul di salah satu rumah. Mereka semua duduk dengan kaki bersilang sambil mendengarkan kepala pengawal yang duduk di depan mereka. Jumlah penduduk di suku Arus Angin jauh melebihi jumlah penduduk di suku Gunung Gelap. Oleh karena itu, jumlah pengamuk yang mereka miliki juga melebihi jumlah kita. Selain itu, dengan suku Arus Angin sebagai pemimpin di wilayah tersebut, upeti yang mereka terima ketika semua suku lain memberi penghormatan kepada mereka setiap beberapa tahun sekali, juga memungkinkan mereka mendapatkan segala jenis tumbuhan. Mereka bahkan punya beberapa patung dewa berserker. Kepala pengawal berbicara perlahan sambil mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya. Suku kita tidak bisa dibandingkan dengan suku berukuran sedang. Aku tidak tahu berapa banyak pengamuk yang ada di suku Arus Angin, tapi pasti ada setidaknya ratusan dari mereka. Para berserker ini mempunyai cukup tumbuhan dan segala jenis warisan dari berbagai patung dewa berserker di sini. Kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan suku kecil. Kecepatan latihan mereka jauh lebih cepat daripada kita. Sumber daya mereka jauh lebih baik daripada kita. Bahkan kemungkinan munculnya orang-orang berbakat di antara mereka jauh lebih tinggi daripada suku kita. Selama ini, Shan Han dan aku tidak akan membatasi pergerakanmu. Kami membawamu ke sini sehingga kamu dapat merasakan kekuatan suku berukuran sedang dan kekuatan rekan kuat dari suku aliran angin. Tidak peduli apakah mereka berasal dari suku Arus Angin atau dari suku lain, kecuali musuh kita, suku Gunung Hitam. Kamu bisa mengenal anggota dari suku lain manapun. Saat kepala pengawal berbicara, pandangannya tertuju pada Suming yang tetap diam. Pada saat yang sama, aku juga ingin kamu bertemu orang-orang luar biasa lainnya dari suku lain. Cari tahu seberapa besar perbedaanmu dari mereka dan tetapkan targetmu sendiri. Tapi ingat ini, kamu tidak diperbolehkan bertarung di dalam suku aliran angin. Jangan khawatir. Kami bukan satu-satunya yang datang ke sini untuk tujuan ini. Suku-suku lain juga datang dengan tujuan yang sama. Selain itu, kamu mungkin akan tinggal cukup lama di suku Arus Angin. Saat kami datang untuk memberi penghormatan dan memberikan upeti setiap beberapa tahun sekali, suku Arus Angin juga akan mengadakan ujian. Jika kamu bisa mendapatkan tempat yang bagus dalam ujian, itu akan bermanfaat bagimu secara individu. Bei Ling, kamu telah mengunjungi suku aliran angin selama beberapa tahun. Kamu mengenal tempat ini dengan baik. Datang dan perkenalkan kami kepada rekan-rekan kuat di suku aliran angin. Bei Ling yang duduk di samping mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Ada banyak pengamuk yang kuat di suku Arus Angin. Di antara mereka yang seumuran, ada 7 orang yang harus kita perhatikan. Terutama yang pertama, Ye Wang.
dia adalah saat Beiling memperkenalkan dirinya, Suming duduk di sampingnya. Dia masih tetap diam. Kata-kata yang diucapkan wanita tua itu membuatnya merasa sengsara. Bahkan dalam perjalanannya menuju tempat itu, kata-katanya masih terngiang-ngiang di kepalanya. Suming memejamkan mata dan mengepalkan tinjunya. Suming! Suara dingin tiba-tiba masuk ke telinga Suming. Dia berbalik dan melihat kepala pemburu. Shanhen duduk di belakangnya dengan menyilangkan kaki. Mengapa tetua dari suku naga hitam berbicara kepadamu sedemikian rupa? Shanhen memandang Suming dengan tenang dan berbicara dengan nada rendah. Bukan apa-apa. Suming terdiam beberapa saat sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berbicara. Shanhen sedikit mengernyit. Kilatan aneh muncul sebentar di matanya. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengintip keluar rumah. Di saat yang sama, kepala pengawal juga melihat ke arah yang sama dengan saksama. Ada pemandu dari Windstream Tribe yang tampak berusia 30-an berjalan menuju rumah mereka dengan cepat. Siapa Suming? Tetua telah memanggilmu. Tolong, ikut aku. Suming tercengang. Dia berdiri dan melihat ke arah kepala pengawal yang duduk di depan untuk meminta izinnya. Ketika dia mengangguk kecil, Suming keluar rumah dan berdiri di depan anggota suku aliran angin. Aku Suming, katanya dengan tenang. Anggota suku aliran angin mengamati Suming beberapa saat dan berbalik untuk pergi. Suming ragu sejenak sebelum mengikutinya. Saat dia hendak keluar rumah, dia mendengar suara Beiling dari belakang. Di masa lalu, jumlah orang yang mengikuti tes biasanya berjumlah hampir 100 orang. Orang-orang yang biasanya menempati posisi 50 teratas, hampir seluruhnya adalah anggota suku arus angin. Khususnya untuk 10 tempat teratas, sepengetahuanku, belum ada satupun orang luar yang berhasil masuk ke peringkat 10 besar selama 50 tahun terakhir. Selama aku bisa masuk ke salah satu tempat di 50 besar. Meski aku berada di beberapa peringkat terakhir, itu tetap akan menjadi pencapaian besar bagi suku Gunung Kegelapan. Suming berjalan dengan tenang di dalam tembok kota batu lumpur milik suku aliran angin. Di depannya, anggota suku yang menjadi pemandunya berjalan dengan sikap arogan yang bisa dilihat dengan jelas oleh Suming. Dia memang berhak menjadi sombong. Suming memandang kota di depannya dan rumah-rumah batu lumpur. Dalam benaknya, ia teringat rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan bersembunyi di sukunya. Dibandingkan dengan mereka, tidak. Sebenarnya tidak ada ruang untuk perbandingan. Selama perjalanan, Suming melihat terlalu banyak anggota suku aliran angin. Faktanya, dia belum pernah melihat berserker sebanyak itu selama 16 tahun hidupnya. Kota ini sibuk dengan aktivitas, bahkan kulit binatang yang dikenakan pria dan wanita memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada kulit Suming. Bahkan ada pula di antara mereka yang mengenakan kain goni yang hanya boleh dikenakan oleh para tetua di sukunya. Orang-orang ini semuanya berserker dengan kehadiran Qi yang sangat kuat. Suku berukuran sedang. Suming melihat sekelilingnya, lalu ke tembok kota di kejauhan. Dia ingat melihat 6 suku lainnya yang seperti suku gunung gelap di luar tembok kota ketika dia masih di udara. Jelas sekali bahwa warga di sana tidak mempunyai hak untuk tinggal di kota secara permanen. Mereka hanya bisa tinggal di luar. Dalam perjalanan, Suming melihat banyak rumah yang digunakan untuk berdagang. Mungkin tidak banyak orang di sana, tetapi setiap orang yang keluar masuk rumah mengguncang hati Suming. Tanah yang ia jalani juga tidak terbuat dari tanah. Itu ditutupi oleh bebatuan yang ditekan hingga rata menggunakan metode yang tidak diketahui. Saat dia menginjaknya, tanahnya keras. Suming yang terbiasa dengan medan lunak tidak terbiasa. Suming juga melihat beberapa busur raksasa yang panjangnya sekitar ratusan kaki tergantung di tembok kota batu lumpur. Mereka seluruhnya berwarna hitam dan mengeluarkan aura dendam. Apakah kamu sudah selesai mencari? Sebuah suara yang menusuk mengalihkan perhatian Suming dari sekelilingnya. Itu adalah panduan dari Windstream Tribe. Dia memandang Suming sambil tersenyum. Senyumannya memiliki kesan arogansi yang mengubahnya menjadi senyuman mengejek. Dia tidak menertawakan Suming sendirian, tetapi mencemooh orang-orang yang berasal dari suku yang lebih kecil dan memiliki ekspresi kekaguman yang serupa. Kamu bisa melihat-lihat nanti. Kamu akan tinggal di sini sebentar, jadi kamu bisa berkeliling sebanyak yang kamu mau, kapan saja kamu mau. Aku sarankan kamu keluar dari rumahmu di malam hari. Kamu harus keluar dan berjalan-jalan. Pemandangan malam di sukumu tidak bisa dibandingkan dengan pemandangan malam di suku aliran angin. Ikuti aku sekarang. Kita tidak bisa membiarkan tetua menunggu lama. Anggota suku itu menepuk bahu Suming.
lalu berbalik dan berjalan maju lebih cepat. Suming mengikuti dengan cepat dalam diam. Tepat di tengah kota batu lumpur di dalam altar pentagonal, ada 3 ruang rahasia. Tetua, suku aliran angin. Pria berbaju ungu yang telah mencapai alam transendensi sedang duduk di salah satu ruang rahasia dengan menyilangkan kaki. Tetua suku Gunung Kegelapan, Moyu Sang sedang duduk di seberangnya dengan tenang. Di antara mereka ada papan catur. Sebagian besar bidak catur terbuat dari tulang binatang dan tampak kasar pada bagian tepinya. Papan catur itu terbuat dari batu besar dengan ukiran kotak di atasnya. Selain papan catur, di masing-masing tangan mereka juga terdapat sebuah cawan batu seukuran kepalan tangan. Ada uap panas yang keluar dari cangkir, bersama dengan aroma harum menyebar ke seluruh ruangan. Mosang, ketika kamu kembali, kamu memberiku papan catur dan bidak catur ini. Kamu bahkan mengajariku cara bermain catur. Kamu pasti ingin menghindari kesepian dan juga ingin seseorang menyembuhkan kebosananmu. Pria berbaju ungu mengambil bidak catur tulang binatang dan meletakkannya di bagian papan catur. Lalu dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Papan catur ini berasal dari suku Taya. Kudengar seorang kuno dari Taya membuatnya dalam bentuk benda dari negeri yang jauh. Sayang sekali, aku sudah bertahun-tahun tidak menyentuhnya. Sekarang, aku tidak bisa menang melawanmu lagi. Tetua itu mengambil bidak catur dan meletakkannya di sudut papan sambil berbicara dengan lembut. Mosang, aku selalu mengagumimu. Pria berbaju ungu itu menghela napas sambil menatap Mosang yang tampak tua dan keriput. Kenangan saat mereka masih muda muncul di kepalanya. Dalam ingatannya, orang di depannya begitu energik dan bangga. Di antara mereka yang seumuran, tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui namanya. Namun, siapa sangka anak ajaib di masa lalu akan menjadi orang tua yang keriput. Kamu seharusnya tidak dilahirkan di suku Gunung Gelap. Jika kamu menyetujui janji tetua dan menjadi putra pengamuknya, tetua suku arus angin sekarang bukanlah aku, tapi kamu. Lagi pula, kamu tidak akan menganggap latihanmu begitu sulit. Kamu seharusnya sudah mencapai alam transendensi jauh sebelum aku melakukannya. Tetua itu bahkan menyebutkan bahwa kamu adalah orang yang paling menjanjikan untuk mencapai alam pengorbanan tulang di antara semua orang yang dia temui dalam hidupnya. Ketika dia berbicara tentang alam pengorbanan tulang, cahaya terang muncul di mata pria itu dan dipenuhi dengan kerinduan. Pengorbanan tulang. Korbankan bagian ke-13 dari tulang belakangmu untuk memecahkan segel takdir, sehingga mengubah bagian ke-13 dari tulang belakangmu menjadi tulang berserker yang sebenarnya, seperti yang diperoleh oleh orang dahulu dari suku berserker. Saat pria berbaju ungu itu berbicara, cahaya di matanya meredup. Aku tidak bisa melakukannya. Sang terdiam ketika dia mendengar penyebutan alam transendensi. Ada kepahitan dan nostalgia di wajahnya. Kalau saja kamu menyetujui janji tetua pada tahun itu dan mengambil Wenyan sebagai istrimu dan bergabung dengan suku aliran angin, tetua itu akan menggunakan semua sumber daya dalam suku tersebut untuk membantumu mengorbankan tulangmu. Jika kamu telah mencapai alam pengorbanan tulang, suku aliran angin tidak akan bersembunyi di sini. Pria berbaju ungu itu tersenyum pahit. Jingnan, sekarang semuanya sudah berlalu, kata Moyo Sang perlahan. Benar, sekarang semuanya sudah berlalu. Ketika pria berbaju ungu mendengar Moyo Sang memanggil namanya, dia menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Kamu hanya bersedia bertemu denganku, teman lamamu kali ini, karena anak yang berdiri di sampingmu kan? Dia seharusnya adalah bayi yang kamu bawa pulang tahun itu. Jingnan memandang Mosang dan berbicara perlahan. Itulah salah satu alasannya. Mosang mengangkat cangkir batu dan meniup minumannya. Setelah sebagian panasnya hilang, dia menyesapnya dengan lembut. Aku tahu kalau bulan merah darah yang sebelumnya ada hubungannya dengan suku Gunung Hitam. Bitu dari suku Gunung Hitam pasti menemukan cara lain. Tetua itu meletakkan cangkir batu itu ke bawah. Aku tidak akan bersembunyi darimu. Dia akan tiba di alam transendensi kapan saja sekarang, Moyo Sang. Jika kamu memintaku untuk membunuhnya, maka Jingnan ragu-ragu sejenak. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melakukan itu. Jika dia berhasil mencapai alam transendensi, itu akan sangat membantu suku aliran angin. Bahkan jika kamu menyetujui permintaanku bertahun-tahun yang lalu, aku tetap tidak akan melakukannya. Tidak apa-apa. Orang tua itu tersenyum ringan. Lagi pula, dia sudah mengharapkan jawaban ini sejak lama. Jingnan tidak ramah seperti kelihatannya. Mereka berdua tahu lebih banyak dari siapapun tentang perselisihan mereka. Kamu punya masalah sendiri? Aku mengerti. Ini adalah urusan antara aku dan dia. Pada akhirnya,
Masalah ini harus berakhir. Aku datang ke sini hari ini untuk berdagang denganmu. Oh, lanjutkan. Tetua suku arus angin, Jingnan berbicara perlahan saat cahaya melintas sebentar di matanya. Orang tua itu berbicara dengan lembut. Suaranya lemah dan hanya Jingnan yang bisa mendengarnya. Begitu Jingnan mendengarnya, sikapnya tidak berubah. Namun, dia memejamkan mata dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Tetua itu tidak mendesaknya. Sebaliknya, dia mengambil cangkir batu dan menyesap minumannya perlahan. Waktu berlalu perlahan dan keheningan memenuhi ruangan. Mereka tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika tiba-tiba sebuah suara hormat terdengar di luar ruang rahasia. Elder, aku telah membawa Suming ke sini. Kirim dia masuk. Jingnan masih menutup matanya. Langkah kaki perlahan mendekat dari jauh di tengah kesunyian ruangan. Suming sangat gugup. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Cahaya di dalam ruangan tidak terang. Faktanya, saat itu agak gelap saat dia bergerak maju ke ujung koridor. Dia melihat tetua dan pria berbaju ungu di ruang rahasia. Ketika dia melihat yang lebih tua, Suming menghela nafas lega. Suming, datanglah ke sisiku. Tetua itu tersenyum dan melambai pada Suming. Suming berjalan maju dengan cepat dan berdiri di belakang orang tua itu dengan kepala tertunduk. Dia tidak berbicara. Katakan padaku permintaanmu yang kedua. Setelah beberapa saat, Jingnan membuka matanya dan cahaya cemerlang muncul sejenak di matanya. Dia menatap yang lebih tua, Mosang, dan terus berbicara perlahan. Aku ingin setetes darah berserkermu. Tetua itu juga menatap Jingnan dan berbicara dengan cara yang sama. Jingnan segera mengerutkan kening. Semua berserker memiliki berserker blood, tetapi dia adalah berserker yang kuat di alam transendensi. Darah berserker miliknya sangat berharga. Setiap kali dia terjatuh, dia perlu berlatih dalam waktu lama sebelum bisa memulihkannya. Selain anggota sukunya yang memiliki bakat luar biasa dan terbukti luar biasa, dia jarang memberikan berserker blood miliknya. Jingnan memandang melewati Moyo Sang ke arah Suming dalam diam. Meskipun Suming menundukkan kepalanya, dia masih bisa merasakan pria berbaju ungu itu menatapnya seperti jarum. Apakah itu untuk dia? Anak ini biasa saja. Dia akan kesulitan untuk mencoba menyerap satu tetes darahku ke dalam nadinya. Itu hanya akan sia-sia. Ubah permintaanmu. Jingnan mengalihkan pandangannya dan berbicara dengan tenang. Ini adalah dua permintaanku. Aku tidak akan mengubahnya. Jika kamu menyetujuinya, aku akan mengajarimu seni berserker kuno kebangkitan sejati. Mosang menyerahkan cangkir batu itu kepada Suming dan memberi isyarat agar dia meminumnya. Begitu Suming mengambil cangkirnya, dia tidak ragu-ragu dan meminum semuanya dalam satu suap. Gelombang panas yang nyaman segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Jingnan mengerutkan kening. Dia tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum dia melihat ke arah Mosang. Tiba-tiba, dia berbicara. Baiklah, aku setuju dengan dua permintaanmu. Tapi, untuk berserker blood, kamu harus tahu bahwa ada 3 tahap dalam tes ini. Aku akan memberikan setetes darahku kepada 3 kontestan teratas di setiap tahap. Untuk menghindari pemborosan, aku akan menambahkan syarat. Jika anak ini bisa masuk ke 40 besar di salah satu tahap dalam tes ini, aku akan memberinya setetes darah berserkerku. Jika tidak, kamu harus mengubah permintaanmu. Sang tetua memikirkan kata-katanya dan percaya bahwa pria di hadapannya membuat segalanya menjadi sulit. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Di kepalanya, dia sudah memikirkan bagaimana dia bisa memberi manfaat yang sama kepada Suming jika dia harus mengubah permintaannya. Suming mendengarkan percakapan itu dan melihat rambut putih di kepala orang tua itu serta kerutan di wajahnya. Dia memikirkan ejekan yang disampaikan oleh wanita tua dari suku Gunung Kegelapan dan sikap acuh tak acuh Beiling terhadapnya. Dia bahkan memikirkan tentang kesepian yang dia alami saat tumbuh dewasa dan bagaimana dia akan duduk sendirian memandangi langit malam. Dia akan membayangkan hal-hal yang tertulis di gulungan kulit binatang itu sambil menatap ke langit. Semua hal ini menyelimuti pikiran Suming. Mereka berubah menjadi kekuatan dan resolusi yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Resolusi ini bahkan lebih kuat dari resolusi saat dia memuja patung dewa berserker. Tetua itu berdiri dan memberi isyarat kepada Suming untuk mengikutinya. Saat dia hendak pergi, Jingnan menatap Moshu Sang. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berbicara dengan tiba-tiba. Mosang, aku punya pertanyaan yang mengganggu pikiranku selama puluhan tahun. Aku harus bertanya padamu. Karena kamu sekarang berada di suku arus angin, aku harap kamu menjawab pertanyaanku. Orang tua itu tidak berhenti.
Dia terus berjalan saat Suming mengikutinya. Suara Jingnan terdengar ke arah mereka dari belakang. Kamu hanya berada di alam solidifikasi darah tingkat ke-9, tetapi dari masa lalu, dan bahkan sekarang. Mengapa aku bisa merasakan sedikit tanda transendensi pada kamu? Pria berbaju ungu berbicara dengan cepat, tetapi dia tidak mengungkapkan semua pikirannya. Dia tidak bisa memberitahu Mosang bahwa aura dalam dirinya membuatnya merasa sedikit khawatir. Dia merasakan ketakutan saat itu, dan dia masih merasakan perasaan yang sama pada saat itu. Saat Suming mendengar kata-kata itu, dia merasakan jantungnya bergetar. Dia agaknya bisa mengatakan bahwa hubungan antara tetuanya dan tetua suku aliran angin tidak seperti yang terlihat. Besar kemungkinan terjadi perselisihan di antara mereka di masa lalu. Itu mungkin ada hubungannya dengan penolakan terus-menerus dari tetua itu untuk melakukan perjalanan ke Windstream. Di saat yang sama, tetua suku arus angin pasti juga khawatir karena dia tetap bersikap sopan terhadap tetua tersebut. Meskipun dia hanya berada di alam pemadatan darah, Suming teringat akan pemandangan tetua dan pria berbaju ungu berjalan di udara saat mereka masih berada di atas ular piton gelap. Jantungnya berpacu di dadanya. Kamu akan mempelajarinya nanti. Tetua tidak memberikan jawaban apapun. Dia menyampaikan kata-katanya dengan santai dan membawa Suming keluar dari altar segi 5. Di dalam altar, Jingnan terdiam. Saat dia menatap ke arah kiri Mosang, wajahnya menjadi bermasalah. Setelah beberapa lama, dia mengeluarkan botol kecil dari dadanya. Warna botolnya ungu dan terlihat sangat indah. Dia membawa barang itu kemana-mana. Terlihat jelas bahwa barang itu adalah sesuatu yang sangat berharga baginya. Begitu dia membuka botolnya, aroma obat yang harum keluar. Di dalam botol itu ada pil. Itu adalah debu yang berhamburan. Sayang sekali hanya ada satu pil. Tidak ada efeknya jika hanya ada satu pil untukku. Tetapi jika aku punya 8 lagi, ekspresi kerinduan muncul sebentar di mata Jingnan. Aku harus menemukan Fallen Berserker yang menciptakan ini. Aku harus menemukannya bagaimanapun caranya. Aku sudah menutup lingkungan sekitar. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Aku bisa merasakannya. Dia sudah dekat. Dia sangat dekat. Di luar, sudah senja. Malam akan segera tiba di kota Batu Lumpur. Namun masih banyak orang yang berkeliaran. Dan kota ini ramai dengan aktivitas. Terjadi kebakaran di berbagai bagian kota. Mereka ditemukan di peralatan yang belum pernah dilihat Suming sebelumnya. Dan melayang di udara, menerangi seluruh kota. Tetua itu berjalan ke depan saat Suming mengikutinya. Keduanya diam saat berjalan. Ujian yang diadakan oleh suku arus angin akan dimulai dalam 7 hari. Ujian ini diselenggarakan oleh suku aliran angin dan semua suku kecil yang datang ke sini untuk memberi penghormatan harus mengirimkan perwakilan untuk mengikuti ujian tersebut. Ini adalah upacara akbar yang diadakan untuk kalian, anak-anak muda. Aku ingin kamu mengikuti tes. Kamu tidak perlu khawatir kekuatanmu akan terungkap. Aku sudah membuat pengaturan. Ambillah ini. Selain Jingnan, tidak ada yang akan tahu siapa kamu. Suming, aku hanya bisa banyak membantumu. Segalanya terserah padamu. Tetua itu mengelus kepala Suming dan berkata dengan ramah. Dia mengayunkan tangan kanannya dan segera kehadiran Samarki muncul. Itu menghilang dengan cepat dan topi jerami hitam muncul di tangan orang tua itu. Aku mendapatkan ini saat aku bepergian dalam sebuah suku besar di masa lalu. Aku kira kamu bisa menganggapnya sebagai kapal berserker. Jika kamu menyerapnya ke dalam darahmu, itu bisa sedikit mengubah bentuk dan penampilanmu. Tidak banyak, tapi kamu akan terlihat berbeda. Ini adalah sesuatu yang sangat aku sukai ketika aku masih muda. Benda ini telah banyak membantuku, tetapi tidak lagi berguna bagiku. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Tetua itu menamparkan topi jerami hitam pada Suming dan Suming segera merasakan tubuhnya terhuyung. Sensasi dingin meresap ke dalam tubuhnya. Dan topi jerami itu menghilang seketika. Meski menghilang, Suming masih bisa merasakan bahwa benda itu melakukan hal yang sama seperti timbangan darah palsu. Itu telah menyatu ke dalam tubuhnya. Tetua itu juga memberitahunya cara menggunakan topi jerami untuk mengubah penampilannya. Selama ujian, jangan ikuti kami. Tetaplah di dalam rumah. Setelah kami pergi, ubah penampilanmu. Dan aku akan mengatur seseorang untuk mengantarmu ke tempat ujian. Orang tua itu tersenyum ringan. Suming ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah ragu-ragu, dia memilih untuk tidak berbicara. Meskipun demikian, dia bertekad untuk tidak mengecewakan orang yang lebih tua. Meskipun itu berarti bertarung dengan semua yang dia miliki. Suming mengertakkan gigi. Suming, aku selalu menyuruhmu untuk berpikir dan menganalisis sejak kamu masih muda, karena itu akan banyak membantumu. Sekarang, aku akan memberimu pertanyaan.
Mari kita lihat apakah lasu kecilku bisa mengetahuinya. Sang tetua memandang Suming dengan ramah. Dia mengedipkan mata sambil tersenyum dan berbicara. Dengarkan baik-baik Suming, aku hanya akan memberitahumu sekali. 32, 79, 248, 371, 563, 781. Suming tercengang. Dia menggumamkan 6 angka dengan pelan, tetapi tidak dapat memahami arti di baliknya. Dia melihat senyuman orang yang lebih tua, dan dia tahu bahwa orang yang lebih tua tidak akan langsung memberitahunya. Suming menghafal 6 angka di kepalanya dan berpikir keras. Cahaya bulan menyinari tubuh mereka, dan secara bertahap, bayangan mereka memanjang. Saat bayangan mereka berangsur-angsur menjadi redup, Suming dan tetua berjalan ke kejauhan. Waktu berlalu dan segera, itu adalah malam ke-6. Upacara akbar yang diadakan oleh Windstream Tribe akan dimulai setelah pagi tiba. Selama 6 hari di sana, Suming duduk di dalam rumah yang diberikan kepada suku Gunung Gelap oleh suku aliran angin. Dia bermeditasi sambil mengaktifkan dan mengedarkan chi di dalam tubuhnya. Saat dia melakukannya, dia akan berhati-hati. Dia selalu merasa seperti sedang diawasi, tetapi dia tidak pernah bisa mengidentifikasi oleh siapa. Selama dia diawasi, Suming harus menghentikan pelatihannya dengan paksa. Ketika perasaan aneh diamati paling kuat, dia memilih untuk berbaring dan menyerah pada pelatihan. Dia akan memejamkan mata dan tidur sambil memikirkan tentang 6 angka. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan jawaban atas teka-teki itu. Baru pada hari kelima perasaan diamati hilang sama sekali. Suming merasa agak gugup karenanya. Dia pernah mencoba menebak siapa yang mengamatinya. Sosok seseorang akan muncul di kepalanya, tapi dia tidak pernah bisa memastikan tebakannya. Selama beberapa hari terakhir, Lei Chun mengunjungi Suming beberapa kali, tetapi sisa waktunya dihabiskan bersama Ula di bawah bimbingan tetua. Mereka berlatih selama beberapa hari terakhir sebelum ujian. Meskipun dengan kepribadiannya, dia akan menyeret Suming keluar dan berkeliaran di kota batu lumpur setelah beberapa saat berlatih. Terkadang jika Suming tidak mau pergi, Lei Chun akan keluar sendiri. Setiap kali dia kembali, akan ada ekspresi misterius di wajahnya. Raut wajahnya tampak agak familiar, tidak peduli bagaimana Suming melihatnya. Suming, kamu tidak mengerti. Sebenarnya ada tempat seperti itu di dalam kota batu lumpur ini. Aku belum pernah melihat begitu banyak wanita dalam hidupku. Suming, ada sejenis air di sini yang mereka sebut anggur. Rasanya, apakah kamu ingin mencobanya? Suming, coba tebak apa yang kulihat hari ini. Aku melihat suku Gunung Hitam mendekat di atas awan hitam. Namun tetua dari suku Gunung Hitam tidak datang. Kudengar orang yang membawa mereka ke sini adalah pemimpin suku mereka. Suming, berhentilah tidur. Dengarkan aku. Aku bertemu dengan seorang anggota suku Gunung Hitam hari ini di tempat aku minum anggur. Dia seumuran dengan kita dan dia sangat sombong. Jika bukan karena kita tidak diizinkan berkelahi, aku pasti sudah pergi dan menghajarnya. Suming, aku melihat Bai Ling hari ini aneh sekali. Kamu pikir dia benar-benar ditipu oleh kita? Dia bahkan tidak bertanya tentang koin batu itu. Tapi ketika dia melihatku, dia bertanya padaku tentangmu. Suming, sepertinya aku menyukai seseorang. Dia adalah orang yang kubicarakan denganmu kemarin. Bukankah kita melihat Bai Ling? Ada seorang gadis di sampingnya. Dia juga dari suku naga hitam. Dia sangat berdada dan terlihat jauh lebih cantik daripada Bai Ling. Suming, akhirnya aku tahu namanya. Namanya B.I. Fang, nama yang bagus. Selama beberapa hari terakhir, Lei Chun mampir dan berbicara dengan Suming tentang apa yang dia lihat dan pendapatnya tentang mereka. Terutama selama beberapa hari terakhir, hampir setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah tentang gadis bernama Bai Fang itu. Adapun Bai Ling, dia biasanya keluar, meski dia ada di dalam rumah. Ada banyak pemuda dari suku aliran angin yang datang menemuinya. Mereka terlihat sangat ramah satu sama lain. Namun, pada malam ke-6 ketika Suming keluar rumah untuk melihat bulan, dia melihat Bai Ling diseret oleh teman-teman suku aliran angin di kejauhan. Dia sepertinya tidak mau dibawa pergi. Aku tidak ingin pergi hari ini. Bai Ling ragu-ragu sejenak ketika dia sudah berada di depan pintu dan berkata dengan nada rendah, "Kamu tidak mau?" "Tentu. Tapi Bai Ling, kamu secara pribadi diundang oleh Wusen untuk bergabung dalam ritual tersebut. Jika kamu tidak bergabung, kamu tidak akan bisa mendapatkan darah berserker tetua kami. Jangan lupa,
bagaimana kamu bisa masuk 50 besar terakhir kali? Orang dari suku aliran angin yang menyeret Bailing adalah seorang anak laki-laki berusia akhir belasan tahun. Dia tersenyum sambil berbicara perlahan. Ada dua orang lainnya bersama mereka. Mereka mengarahkan pandangan mereka pada Bailing, dan di dalamnya ada tanda-tanda ejekan. Bailing terdiam dan menganggukkan kepalanya perlahan. Dia mengikuti ketiga orang itu dan menghilang ke dalam kegelapan. Suming berdiri di kejauhan dan memperhatikan dengan sedikit cemberut. Dia terdiam sejenak dan menatap bulan di langit. Lalu dia berjalan keluar rumah. Wusen. Suming masih ingat Bailing menyebut nama itu. Menurutnya, Wusen adalah salah satu dari 3 generasi muda terkuat di suku aliran angin. Hampir semua orang yakin bahwa dia pasti akan mendapat tempat di 3 besar di ketiga tahap tes tahun itu. Bailing tidak menjelaskan secara rinci tentang dia. Dia hanya membicarakannya sebentar dan beralih ke orang berikutnya. Saat dia berjalan melewati bagian gelap kota batu lumpur yang terang benderang, tubuh Suming mulai berubah. Setelah beberapa saat, ia bertambah tinggi 7 inci dan tubuhnya menjadi lebih besar. Bahkan rambutnya menjadi lebih panjang. Wajahnya tidak lagi tampan dan bersih. Sebaliknya, itu tampak sederhana. Dia memberikan kehadiran yang kuat dan terlihat sangat berbeda dari dirinya yang biasanya lebih lemah. Bahkan pakaiannya pun berganti. Pemandangan yang aneh untuk dilihat. Suming menggerakkan tubuhnya dan tidak menemukan ketidaknyamanan dengan citra barunya. Faktanya, dia merasa seperti biasanya. Saat dia mengaktifkan Qi di tubuhnya, 49 pembuluh darah tidak muncul di kulitnya. Tetapi kehadiran yang kuat muncul dari tubuhnya. Di bawah sinar bulan, bahkan seorang berserker di alam solidifikasi darah tingkat kelima bukanlah tandinganku. Selain itu, aku memiliki timbangan darah. Apa yang dapat dilakukan oleh berserker dari alam solidifikasi darah tingkat ke-6 terhadapku? Mata Suming bersinar dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat cahaya bulan sebelum berjalan ke depan. Bailing baru saja memasuki alam solidifikasi darah tingkat ke-6. Adapun ayahnya, kepala pengawal dan kepala pemburu, keduanya berada di tingkat ke-8. Di kalangan generasi muda, sangat jarang ada orang yang mencapai tingkat ke-8. Mereka harus melampaui rekan-rekan mereka dengan pesat untuk sampai di sana. Wusen dan dua lainnya memiliki kekuatan yang hampir sama. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka belum mencapai level ke-8. Langkah Suming tidak cepat. Jalan yang diambilnya aneh, karena dia hanya berjalan di sudut-sudut gelap. Dia memperhatikan Bailing dan 3 orang lainnya dari jauh. Dia mengikuti mereka dari kejauhan. 3 orang lainnya seharusnya hanya berada di alam solidifikasi darah tingkat ke-5, tetapi menilai dari betapa waspadanya Bailing terhadap mereka, kekuatan Wusen pasti lebih besar dari miliknya. Jika berada di atas level ke-6, tetapi lebih lemah dari level ke-8, Wusen kemungkinan besar berada di level ke-7 dari alam pemadatan darah. Aku tidak bisa menang melawan berserker di alam solidifikasi darah tingkat ke-7, tapi aku punya cahaya bulan. Biarpun kami akhirnya bertengkar, dia tidak akan bisa membuatku tetap bertahan di luar keinginanku. Suming sangat percaya diri dengan kecepatannya sendiri. Dia tidak mengikuti mereka karena penasaran. Itu karena Bailing sepertinya tidak mau mengikuti mereka, karena dia biasa menyebut Bailing sebagai saudaranya. Ketika dia masih muda, Suming mengikuti mereka dengan perasaan campur aduk. Waktu berlalu dengan lambat. Bulan tergantung tinggi di langit. Bailing dan 3 orang lainnya menghilang ke dalam rumah batu lumpur yang tampak biasa. Tempat itu agak terpencil, letaknya di sudut kota. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.